Halo teman-teman, ya kembali lagi ke channel Sport ini. Dan ya kemarin sudah upload soal pembahasan Indonesia melawan Argentina, dan hari ini juga ada info terbaru teman-teman, kalau drawing untuk Piala Asia U23 sudah dilakukan tadi kan. Dan drawing itu sudah uh, pokoknya drawingnya sudah dilakukan di Malaysia tadi kan. Dan untuk Piala Asia sendiri ini katanya akan dilakukan bulan depan gitu kan, antara 15 April sampai 3 Mei. Dan itu setelah Piala Asia di Qatar gitu. Piala Asia yang tim senior lah. Dan beberapa bulan selanjutnya itu Piala Asia yang U23-nya gitu kan. Dan ya, kenapa Piala Dunia ini dilaksanain di Qatar gitu kan. Dan ya kalau kita tahu kan, berkaca dari tahun lalu gitu, kalau Qatar tahun lalu sudah jadi os jadi tuan rumah uh, dari Piala Dunia yang kemarin dimenangkan oleh Argentina gitu kan teman-teman. Dan sekarang kita melihat secara langsung teman-teman, kalau ya Qatar lagi, karena kenapa Qatar, ya stadionnya sudah, ya pastilah bagus kan. Kemarin juga pas Piala Dunia itu fasilitasnya juga bagus. Dan bisa dibilang Qatar sudah siap lah, karena ya sudah yang lama gitu kan dibawa jadi tinggal rombak dikit-dikit doang gitu untuk Piala Asia gitu. Dan ya, dan juga kalau di Qatar tuh ini sih kalau kalian tahu ya, Qatar tuh kan negara kecil, jadi untuk ke stadion-stadionnya juga kayak lebih dekat juga gitu. Dan untuk pertandingannya ya pasti habis Piala Asia kan, yang senior lalu U23-nya kan di bulan akhir tahun dan awal tahun lah. Kenapa di itu, jadi cuacanya lebih mendukung lah daripada di pertengahan gitu kan, tahun gitu. Jadi ya lebih ideal lah teman-teman gitu. Dan juga ini sih dan untuk drawingnya tadi itu terbagi jadi dari grup A sampai grup K. Itu Indonesia di grup terakhir, dan itu berisikan 3 negara aja. Dan menurutku ini sudah cukup ini ya. Ada kemungkinan Indonesia akan lanjut ke babak selanjutnya, ke babak penyisihan itu. Soalnya juga itu di Piala Asia U23 ini itu ada 11 yang terpilih gitu kan. 11 juara grup, dan juga 4 terbaik yang akan masuk ke uh, babak penyisihan lah gitu teman-teman. Dan ya dan dari grup itu juga itu ada 11 negara, 11 home lah. Jadi kayak di grup A ininya eh tuan rumah grupnya ini. Jadi ada tuan rumah grupnya, dan Indonesia jadi tuan rumah grup ya teman-teman. Itu di grup K itu ada Turkmenistan dan juga Cina Taipei. Dan ya, kita dapat satu grup cuma dapat 3 gitu, dapat 3 negara aja. Dan untuk lawan Indonesia nanti itu, kalau bisa dibilang ya, peluang untuk masuk ke babak penyisiannya itu lumayan lah, masih bisa kekejar lah. Tapi ya kalau bisa bilang aman lah gitu kan teman-teman, lebih leluasa untuk masuk ke babak selanjutnya gitu. Kalau ini dari penilaian gue ya, jadi ya kemungkinan bisa lah, tapi ada kemungkinan sulitnya sih dengan kita melawan, prediksiku sih Turkmenistan gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti bagaimana, apakah Indonesia bisa lanjut ke babak selanjutnya. Soalnya dari Cina Taipei juga kita ada, dari background juga kita pernah menang berapa kali gitu kalau kalian bisa cari. Dan Turkmenistan kemarin kalau nggak salah
bukan U23-nya atau U23 aku lupa itu rasanya skornya, tapi sudah lama sih. Itu 4-3 gitu kalau nggak salah. Kalian bisa ini gitu. Tapi dari squad yang ada gitu kan, itu kalau aku lihat ya, kemungkinan timnas U23 nanti ini bakal diisi dengan apa namanya, dengan ya pemain yang dari timnas U22 kemarin pas di SEA Games gitu kan. Dari squad-squadnya mungkin dari bakal banyak diambil dari sana, dan mungkin juga itu akan dirombak gitu. Kalau pemikiranku akan dirombak juga gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu soalnya dari Coach Chin bakal di ini sih di Piala Asia yang senior, dan mungkin juga Indra Safri yang menanganin di U23 ini kemungkinanku gitu kan. Dan ya kalau dari squad tadi kan mungkin ada perombakan gitu, dan kemarin juga yang pas pengumuman dari Argentina itu kan sudah dikenalkan Rafael Struijk dan juga Ivan Jenner gitu kan. Kemungkinan bakal bisa masuk gitu kan, mungkin bisa masuk ke squad gitu, soalnya ya ini dari pilihan dari Sintayong juga, jadi bisa mungkin menambah amunisi juga di kekuatan dari squad timnas U23 ini. Apalagi kan kalau bisa Elkan bisa juga masuk, kalau prediksiku juga kalau Elkan rasanya masih 20-an atau 21, aku lupa, 21 22, aku pola sekitar itu, masih muda juga. Apakah akan masuk juga, prediksi kan mungkin akan masuk, tapi kita lihat aja nanti gitu. Dan ya squad Indonesia juga sudah bagus-bagus, apalagi ada Marcelino juga kan yang masih muda juga, pasti kemungkinan juga bakal masuk gitu kan teman-teman. Dan juga karena ini level Asia ya, bukan level Asia Tenggara, jadi ya kalau kita berkaca kemarin sih oke lah, masih bisa lah, tapi ini levelnya sudah Asia gitu, dan lawan-lawan kita ya negara-negara kuat di sana gitu. Jangan anggap remeh, dan juga mental juga sih seharusnya dikuatin gitu. Dan juga dari nanti laga yang akan dilakoni Indonesia nanti, yang ya di timnas di rumah sendiri gitu kan, soalnya ini nanti akan, karena Indonesia jadi tuan rumah grup ya, jadi nanti bakal di sana gitu. Jadi Turkmenistan dan juga TP juga tandingnya di Indonesia juga teman-teman. Dan ya harapan itu, ya paling enggak harapan kita sebagai pemain ke-12 gitu kan, ya harapan kita sih bisa menang ya di dua laga itu melawan Turkmenistan juga Cina TP. Tapi jangan meremehkan Cina TP juga, mungkin mereka sudah agak grow up gitu kan. Ya semoga bisa. Dan apalagi juga kita jadi tuan rumah kan, mungkin bisa diuntungkan juga gitu kan dengan tuan rumah grup ini gitu teman-teman. Dan juga ya kita semoga aja kayak apa yang dikatakan Pak Erick Thohir kemarin kan, pas pengumuman dari timnas Indonesia akan melawan Argentina gitu kan, Garuda harus terbang tinggi gitu kan teman-teman, dan harus bisa juga mentalnya juga gitu kan ditingkatkan lagi, harus bisa diasah lagi teman-teman ya. Dan jangan sampai takut dengan pemain-pemain luar sana, apalagi kan pemain luar sana kan dengan umur berapa aja sudah tinggi banget itu kan. Kalau kita ya to be fair aja, negara kita kan bukan mengejek ya, tapi rata-rata tinggi kita ya nggak setinggi orang-orang di sana gitu. Dan juga ya aku setuju sih apa yang kata Pak Erick Thohir juga kan, ya Indonesia harus bangkit karena sudah terlalu lama tidur. Dan ya itu kata-kata yang membangun sih dari Pak Erick Thohir, apalagi harus bisa mental. Kalau kalian ada melihat yang di belakang, di balik pertandingan gitu, kalau di PSSI itu kan, di YouTube-nya PSSI, kalau nggak salah ya, kalian bisa lihat itu Pak Erick ngasih
ujengan kepada pemain-pemain timnas U22 waktu itu, ke apa kalian kalau misalnya berani nggak ngelihat uh, pemain Thailand, masa kayak gitu aja. Ini kayak wah, harus mentalnya harus bisa sih, apalagi ini levelnya bukan Asia Tenggara lagi, ini levelnya sudah level Asia gitu. Dan ya, menurutku juga sekarang ya PSSI itu sudah mulai kelihatan progresnya, jadi aku sangat mendukung untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dan ya, I hope uh, for this moment Indonesia harus bisa sampai paling enggak ya masuk 16 besar, 8 besar, atau ya semifinal. Kalau ya itu terlalu tinggi sih, tapi maksudnya paling enggak bisa lolos aja dulu. Dan juga harapanku juga enggak ke timnas U23 aja, ke timnas senior juga. Apalagi timnas senior kan lebih ini ya, lebih lawannya lebih ngeri cuy, Jepang, Irak, Vietnam gitu kan, dan Vietnam lagi Vietnam lagi gitu. Dan ya, karena ya itu aja sih, karena itu juga pas melihat perkembangan ini kayak wah, ini progres yang bagus sih. Semoga aja kita bisa lebih terbang tinggi lagi, Garuda kita terbang lebih tinggi lagi teman-teman. Dan ya, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan see you di video selanjutnya, dan dadah.